autofokusnya. Langsung instan ya. Instan fokus. Wah, ini kamera DSLR jadi nggak laku ini. Fungsi trackingnya juga luar biasa mantap. Dia bisa mengejar saya walaupun saya bergerak aktif tanpa kehilangan trackingnya. Assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini kita akan mereview dan unboxing sebuah wireless webcam termahal saya, OBSBOT Tail Air. Penampakannya keren banget dan fiturnya super canggih. Setelah membeli OBSBOT Tiny 2 saya puas banget, tapi setelah melihat iklan atau informasi di website OBSBOT, saya keracunan banget untuk memiliki OBSBOT Tail Air. Inilah OBSBOT Tail Air. Jadi sebelumnya memang OBSBOT ini sudah mengeluarkan OBSBOT Tail ya, versi lamanya, dan sudah discontinue alias tidak diproduksi lagi. Dan dulu dia menggunakan sensor sebesar 14 mm, aperture f2.4 sampai dengan 5.0. Di OBSBOT Tail Air ini sudah di-upgrade habis-habisan dengan sensor yang jauh lebih besar, 1/1.8 inch. Kemudian untuk aperture-nya dia f1.8. Kemudian yang menarik dari OBSBOT ini adalah fiturnya yang keren banget. Dia wireless, PTZ kamera, streaming kamera. Jadi teman-teman bisa langsung streaming dari kameranya, teman-teman. Streamingnya di kameranya. Nanti kita inputkan RTMP di webcamnya ini keren banget sih. Sudah dilengkapi dengan gimbal, dia bisa auto tracking, dan auto trackingnya ini nggak ada masalah walaupun terhalang benda lain seperti pohon, tembok, dia masih bisa ngikutin teman-teman. Kemudian speed trackingnya ini juga keren. Nah, kerennya lagi bisa connect ke smartphone Android ataupun iPhone. Jadi teman-teman bisa live TikTok ataupun live YouTube, live Facebook. Yang penting teman-teman inputkan aja streaming key-nya, teman-teman sudah bisa live streaming dengan keren. Setupnya nggak ribet, nggak perlu kabel ini itu, tinggal pakai tripod, koneksi wireless, selesai. Wireless webcam, sensornya lebih besar, dia bisa low light atau kondisi kurang cahaya masih bisa. Kemudian sudah dilengkapi dengan AI Director, itu yang pengen saya cobain banget sih, AI Directornya itu. Ini lama-lama kameramen nggak terlalu laku nih karena semuanya sudah dikendalikan oleh AI. Jadi dia bisa connect ke mana aja ya, mau ke OBS, ke HP. Untuk lensanya dia 8 piece lensa, aperture-nya f1.8. Jadi teman-teman mau syuting di area yang kurang cahaya masih tetap jelas. Sensornya jauh lebih besar, jadi bukan webcam biasanya yang sensornya kecil banget. Kemudian 4K, auto tracking, low light condition. Kemudian katanya autofokusnya ini jauh lebih cepat dengan sistem time of flight teknologi. Nanti kita cobain. Kemudian AI-nya 2.0, bisa human tracking benda ataupun tracking binatang. Ini tracking binatang, kondisi lari seperti ini. Kemudian tracking benda. Yang di tracking saat ini adalah brokoli. Jadi kalau teman-teman misalkan bikin video ASMR atau bikin video masak, bikin video mukbang, teman-teman bisa fokusin ke makanannya atau mangkoknya gitu ya, keren sih. Kemudian trackingnya ini benar-benar keren, terhalang tembok atau kita muter-muter nggak karuan pun masih bisa di tracking sama OBSBOT AI-nya. High speed tracking, long distance tracking, low light tracking, dan obstacle free tracking. Ini keren sih. Saya pakai gimbal aja nggak mampu dia. Kadang dia keder sendiri kalau kita sudah sembunyi atau terhalang pohon, terhalang benda-benda lain gitu. Itu udah susah dia. Udah keder. Kemudian fitur yang paling keren yang menurut saya ini jarang ada adalah AI Director Grids-nya ini. Kita mau shoot makanannya saja, wastafelnya saja, atau shoot kedua orangnya, close up, atau kita full view seperti ini. Tinggal pilih-pilih saat live streaming, seolah-olah kita pakai beberapa kamera padahal cuma pakai satu kamera. AI Director Grids ini yang bikin saya
keracunan banget sih. Kemudian fitur connectivity-nya ini sangat luas, bisa wireless, bisa Ethernet, bisa Type-C, bisa micro HDMI, kemudian bisa terima audio input. Kalau misalkan teman-teman mau pakai wireless microphone, juga bisa langsung merekam ke dalam dirinya sendiri, tinggal kita pasang aja micro SD. Kemudian koneksi WiFi menggunakan sistem NDI. Jadi teman-teman kalau live streaming profesional seperti live streaming acara kajian Habib, bisa pakai kamera kecil ini dan wireless connection ke komputer ataupun perangkat-perangkat yang lainnya menggunakan NDI protokol. Atau teman-teman cukup pakai HP, misalkan HP-nya kameranya kurang bagus dan teman-teman mau gunakan fitur director, AI directornya itu dan fitur gimbalnya, auto tracking dan lain sebagainya, teman-teman bisa pakai HP nanti langsung streaming ke YouTube, Facebook, Twitch ada dengan sistem RTMP. Gimana kalau TikTok? Sama juga. Jadi kalau TikTok teman-teman yang penting tahu streaming key-nya diinputkan sudah bisa live streaming ke TikTok. Demikian juga dengan IG. Yang penting kita tahu streaming key-nya. YouTube, Facebook, Twitch juga sama menggunakan streaming key kalau kita mau live streaming. Saya udah nggak sabar untuk nyobain kira-kira seberapa tajam gambarnya. Dan ini adalah webcam termahal yang pernah saya cobain. Dan penampakan dusnya seperti ini teman-teman, merah banget, menor banget ya. Opsbot Tile Air dari DNK garansi 1 tahun. Bisa connect ke iPhone ataupun Android, teman-teman tinggal install aja aplikasinya Opsbot Start di App Store ataupun Google Play. Oke, kita unboxing. Satisfying banget kalau lagi bongkar-bongkar casing begini. Plastiknya lembut banget. Dan seperti ini penampakannya. Mastermind on Air. Dia buku manualnya ditaruh di dalam pocket seperti ini ya. Keren. Isinya 2 ini aja. Waranti, petunjuk untuk garansinya, kemudian buku petunjuk penggunaan. Dan dia selalu ngasih pouch durable seperti ini. Saya suka pouchnya ini, warnanya dan feel-nya ya, enak. Gak terkesan murahan ya. Emang webcamnya mahal juga. Wah, selamat tinggal DSLR dan mirrorless. Ini adalah abad baru dunia live streaming. Kemudian kita dapat apa aja di sini? Jadi kita dapat Type-C teman-teman, OTG Type-C yang bisa sekaligus ngecas. Ini yang sangat dibutuhin kalau live streaming ya. Dia udah ngasih, kita nggak perlu pusing-pusing. Yang sebelah sini ini untuk charging ya. Yang sebelah sini untuk charging. Teman-teman tinggal colokin charger teman-teman. Yang sebelah satunya ini untuk koneksi ke webcamnya. Tinggal pasang aja kabel charger dan kabel ke webcam. Ini tancepin ke si Opsbot di sini ya. Tancepin ke sini. Ini kabel untuk ke komputer. Ini kabel untuk ngecas. Jadi bisa sambil dicas dia. Udah ngasih dia. Ini enak sih. Kita nggak perlu pusing-pusing nyari OTG yang bisa dicas. Kemarin kan banyak yang bingung. Gimana caranya live streaming? Padahal Type-C-nya udah kepake. Dan kita mau ngecas juga. Solusinya ini OTG yang cabang 2 dan ada untuk charging ya. Ada tandanya charger ya. Jangan salah beli ya. Kemudian dia juga udah ngasih seperti biasa Type-C ke USB, Type-A untuk koneksi ke komputer. Berarti ini kabelnya adalah Type-C ya. Seperti biasa, kabel yang dikasih adalah Type-C seperti ini. Ini bisa disambung ke HP atau disambung ke komputer. Komputer zaman sekarang itu ada lubang Type-C atau Thunderbolt, bisa pakai ini. Kalau komputer zaman dulu yang masih Type-A bisa pakai ini. Udah dikasih semua, teman-teman tinggal pakai sih, nggak perlu modal lagi. Dan bisa juga pakai sistem wirelessnya dia. Untuk perbedaan antara Opsbot Tile Air dengan Opsbot Tiny seperti ini, perbandingan ukurannya lumayan jauh ya, lumayan jauh perbedaannya. Dan keduanya memiliki magnet ya. Jadi enak banget ini kalau ditaruh di tripod yang ada magnetnya. Kita letek dulu untuk layarnya. Sensornya jauh lebih besar dari webcam. Ini udah kayak kamera syuting beneran sih. Kalau teman-teman perhatiin syuting acara
seperti America Got Talent, acara-acara talent show di luar negeri, nggak ada kameramen sama sekali, seliweran, semuanya sudah pakai robot. Nah, model-model salah satu modelnya ini, kita bisa memanfaatkan Opsbot yang bisa bergerak sendiri nih. Kita nyalakan dengan menekan tombol ini, ditahan. Oke, dia nyala seperti ini teman-teman. Wah. Informasi penting buat teman-teman yang baru aja beli Opsbot Tail Air, ini tidak bisa langsung digunakan ya teman-teman. Kenapa? Karena baterainya itu dikosongkan dari pabriknya dalam pengiriman. Jadi teman-teman harus mengecharge-nya sampai penuh. Indikatornya ini teman-teman. Kalau dia berkedip 1, berarti baterainya di bawah 10%, mendekati 0. Kalau dia nyala 1, tidak berkedip, berarti di atas 10%. Dan seterusnya sampai ke lampu keempat ini menyala. Jadi pertama kali digunakan ini harus dicas sampai penuh, baru dia bisa nyala secara sempurna. Kalau enggak dia nyala sebentar mati lagi gitu ya. Kenapa dikosongkan dari pabrikan? Karena baterainya ini berukuran besar. Agar aman di perjalanan udara, baterai wajib dikosongkan energinya. Nah, buat teman-teman yang baru beli Opsbot Tail Air, ini wajib untuk dicas terlebih dahulu. Opsbot saat ini sudah terisi penuh, teman-teman bisa lihat indikatornya sudah nyala 4 seperti ini. Kita nyalakan dan kita akan langsung tes ke OBS. Kualitas gambarnya seperti apa? Kalau nyala dia seperti ini. Wih, high tech banget ya. Nanti kita akan langsung tes ke OBS kualitas gambarnya seperti apa secara real time. Kita tunggu sampai dia menyala. Ini dia masih loading ya teman-teman. Dan aktifnya seperti ini. Dan seperti inilah kualitas gambar dari Opsbot Tail Air. Gambarnya crispy banget teman-teman, bisa lihat, perhatikan rambut. Saya benar-benar detail, nggak ada yang ketinggalan. Kemudian yang saya paling suka adalah warna kulit, skin tone-nya ini benar-benar detail asli, natural. Tidak seperti webcam yang pada umumnya warnanya jadi kekuning-kuningan, kehijau-hijauan, atau menjadi pudar, puyeng, dan lain sebagainya, atau kemerah-merahan. Benar-benar seger, warna kulitnya jadi lebih seger. Kemudian kita akan coba untuk trackingnya. Kita tinggal kasih komen seperti ini. Nanti dia akan otomatis tracking ke wajah saya. Nah, dia udah mulai tracking. Saya akan coba gerak pelan dan kemudian gerak cepat. Cepet banget ya ngejarnya, cepet, nggak sampai kehilangan momen dia. Jadi kalau teman-teman mau pakai dia untuk kegiatan olahraga gitu ya, atau ngedance, ini benar-benar cocok banget. Opsbot Tail Air. Sekarang kita akan cobain fungsi autofokusnya dan fungsi di cahaya yang kurang. Kita coba dulu untuk autofokusnya. Langsung instan ya, instan fokus. Wah, ini kamera DSLR jadi nggak laku ini. Ini secepat kamera Sony saya ya, ini cepet banget. 1, belum sampai 2 detik udah 1, udah fokus. Cepat sekali. Sekarang saya akan matikan lighting di ruangan ini. Kita matikan lightingnya. Wah, cuma ada cahaya dari jendela. Saat ini sudah mulai sore. Ini kursi saya matikan juga. Nah, masih tetap jelas ya gambarnya ya, walaupun dia kena backlight dan di depan ini gelap sekali. Biasanya webcam biasa ini nggak mampu ya. Webcam biasa nggak bisa membaca ruangan ini kalau udah gelap banget. Ini udah gelap banget. Biasanya webcam atau kamera itu wajah kita ini udah nggak kelihatan, udah gelap ya. Mantep banget sih ini. Sebagai perbandingan, ini yang ditangkap oleh webcam Logitech Brio, harga 3 jutaan.
sudah nggak bisa lagi untuk membaca ruangan ini, gelap banget. Dan inilah Obsbot Tail Air, masih mampu membaca ruangan ini walaupun dengan cahaya yang benar-benar gelap, low light ya. Ini memang karena sensornya jauh lebih besar daripada webcam pada umumnya. Dan ketika dapat cahaya penuh, gambarnya seperti ini untuk Obsbot Tail Air dan seperti ini untuk Logitech Brio. Perbandingannya jauh sekali ya. Kualitas gambarnya sudah bumi dan langit menurut saya, jauh banget, terutama untuk skin tone ya, warna kulit ini benar-benar natural. Jadi teman-teman kalau mau gunakan itu untuk podcast, untuk beauty vlogger, untuk tutorial, untuk olahraga, ngedance, ini udah enak banget. Wajah kita udah berseri-seri, seger seperti ini. Tanpa makeup ya, saya tidak pakai makeup dan warna kulitnya bener-bener natural banget. Dan kebetulan saat ini menjelang maghrib, yuk kita cobain dia di luar dengan cahaya yang minim. Apakah dia mampu dan trackingnya apakah benar-benar bagus? Langsung aja kita cobain. Oke. Untuk performa low light benar-benar bagus ya. Dia bisa merekam gambar dengan tetap jernih walaupun kondisinya sedang mendung dan banyak sekali kabut asap orang lagi bakar sampah. Fungsi trackingnya juga luar biasa mantap. Dia bisa mengejar saya walaupun saya bergerak aktif tanpa kehilangan trackingnya. Kemudian untuk performa baterainya ini menurut saya masih standar ya, tidak cepat habis juga tidak irit banget. Jadi misalkan teman-teman mau syuting kira-kira setengah harian ini udah bisa. Tapi kalau teman-teman mau rekaman 24 jam tentunya tidak bisa. Teman-teman harus gunakan kabel sambil ngecas ya. Rasa-rasanya saya nggak perlu lagi bawa-bawa gimbal, kemudian tripod, kamera DSLR ataupun Sony HXR untuk sekedar membuat video. Cukup pakai Obsbot Tail Air ini semuanya udah beres dan nggak perlu bawa laptop. Cukup pakai HP, konekin ke HP kita sudah bisa merekam video ataupun live streaming di tempat. Untuk internal microphone dia sudah stereo dan ini kita belum pakai noise reduction ya. Mikrofon stereo teman-teman bisa rasakan, ini saya ketuk-ketuk yang sebelah kiri, sekarang yang sebelah kanan. Satu, dua, tiga dicoba. Satu, dua, tiga dicoba. Jadi ada efek stereonya ya. Kemudian kita akan aktifkan untuk noise reductionnya. Saat ini udah mulai rame masjid-masjid sholawatan, kemudian anak saya juga barusan rame. Sekarang kita aktifkan noise reduction-nya. Noise reduction level 1 atau weak. Kualitas suaranya seperti ini. Tes 1, 2, 3. Kalau sekarang dia level 2. Tes 1, 2, 3. Level 3 atau level strong. Kualitas suaranya seperti ini. Bagaimana menurut teman-teman semua? Ketikkan di kolom komentar di bawah. Dan itu tadi rangkaian pengujian kita untuk membuktikan Obsbot Tail Air ini kualitas seperti apa. Untuk audionya, untuk visualnya, kemudian kualitas autofocus, auto tracking, seberapa cepat dia autofocus, seberapa cepat dia bisa mengejar gerakan kita, semuanya sudah kita tes dan hasilnya memuaskan. Saya puas banget dengan Obsbot Tail Air ini. Di video berikutnya kita akan
tutorialkan bagaimana cara menyambungkan ke HP Android, bagaimana cara menyambungkan ke OBS, dan lain sebagainya agar teman-teman mendapatkan kualitas gambar yang sempurna. Kemudian dia juga sudah ada fitur filter dan color grading. Ini yang nggak ada di webcam yang lainnya, yang tentunya teman-teman wajib untuk kuasai kalau teman-teman pakai webcam OBSBot. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, seperti biasa ketikkan di kolom komentar di bawah. Video baru tayang setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 8 malam. Saya live streaming setiap hari Sabtu malam jam 9 dan biasanya saya pakai webcam OBSBot. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan info. Saya akhiri video kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kerenyes.